Halo semua, apa kabar? Balik lagi bareng saya di channel Laski Roman. Seperti biasa, kita akan bahas dunia otomotif, khususnya berbesan yang selalu punya cerita menarik. Nah, buat episode kali ini, gue bakal ajak kalian buat ngulik 7 sasis bus premium yang paling mahal di Indonesia. Kalau ngomongin sasis bus premium, jangan bayangin sekedar rangka sama mesin doang. Ini adalah tulang punggung sebuah bus. Tempat semua kenyamanan, keamanan, bahkan gengsi penumpang bergantung. Harga sasis aja udah bikin geleng-geleng kepala, bisa setara rumah mewah loh. Tapi bukan berarti operator beli cuma buat gaya-gayaan. Ada alasan kenapa mereka rela investasi sampai miliaran rupiah. Mulai dari efisiensi bahan bakar, kenyamanan, fitur safety, sampai yang gak kalah penting yaitu citra perusahaan. Dan di video ini kita kupas tuntas mulai dari sasis Jepang yang jadi entry level ke premium sampai sasis Eropa yang jadi simbol kemewahan di jalanan Indonesia. Jadi siapin posisi paling nyaman karena kita bakal jalan-jalan jauh. Kita mulai di urutan nomor 7. Pemain lama asal Jepang yang udah jadi sahabat operator bus di tanah air, yaitu dari pabrikan Hino dengan RN285AT. Di kelas premium ini ada Hino RN285AT, walau harga barunya di kisaran 1,168 miliar off the road. RN285 adalah pintu gerbang bagi masuk ke kelas bus besar dengan kenyamanan suspensi udara. Mesin yang dipakai adalah C08E UR dengan 7,7 liter dengan tenaga 285 PS. Tenaganya mungkin terdengar nggak sefantastis dari pabrikan Eropa, tapi cukup banget buat rute akap reguler, apalagi sudah dibekali dengan transmisi otomatis. Pengemudi jadi nggak capek, terutama di rute panjang seperti Jakarta-Surabaya atau bahkan Jakarta-Bali. Kelebihan dari RN285 terletak di reliabilitas dan biaya perawatan. Spare part Hino sendiri gampang dicari, kemudian bengkel banyak dan teknisinya sangat familiar. Inilah kenapa RN285 sering dipilih PO yang baru mulai naik ke kelas atau operator pariwisata yang butuh kombinasi kenyamanan dan ekonomis. Kalau dibandingkan dengan merek Eropa seperti Mercy atau Scania, RN285 memang masih di level menengah. Tapi jangan salah, di lapangan RN285 terbukti bandel dan ekonomis. Sehingga banyak PO yang gak ragu jadikan armada. Kemudian naik ke nomor 6, kita masuk ke Scania. Brand asal Swedia ini sudah jadi simbol premium di Indonesia sejak tahun 2010-an. Seri K360iB adalah model yang banyak dicari operator. Dari menengah sampai ke atas, mesin 9 liter bertenaga 360 HP ini punya karakteristik halus, responsif, dan didukung sistem transmisi OptiCruise, transmisi semi-otomatis khas dari Scania. Jadi pengemudi bisa merasakan kenyamanan tanpa harus repot menginjak kopling. Harga kisarannya dari 1,4 miliar. Untuk ukuran bus Eropa ini tergolong ramah, tetapi tetap membawa semua teknologi safety modern seperti ABS, EBS, dan ESP, plus dengan suspensi udaranya. PO biasanya pilih K360iB buat rute jarak menengah sampai jarak panjang, misal dari Solo ke Jakarta atau dari Surabaya menuju ke Bali. Banyak penumpang bilang naik Scania itu rasanya beda, halus, stabil, dan adem mesinnya. Makanya K360iB sering jadi favorit operator yang pengen ngasih first taste of European luxury ke penumpang. Kemudian kita naik lagi ke posisi 5, kita punya Mercedes-Benz O500 RS 1836. Nama Mercy sendiri sudah jadi legenda di dunia perbusan Indonesia sejak era bus kota. Sasis ini dipersenjatai mesin dengan OM457LA 12 liter dengan tenaga 360 horsepower. Tenaganya cukup besar ditambah dengan suspensi udara full air brake, suspensi udara yang bikin bantingan bus terasa empuk. Penumpang yang naik Mercy O500 itu kayak naik bus yang gak berasa di jalan, ya smooth banget tentunya.
Harga sasis ini berada di kisaran 1,3 sampai 1,4 miliar. Dengan harga segitu, operator sudah dapat brand impact Mercy yang kuat plus jaminan purna jual dari Daimler Truck. Inilah yang bikin Mercy selalu punya basis fans sendiri, meskipun saingannya dari Scania dan Volvo makin gencar. Di tol Trans Jawa, O500 RS 183 sering jadi andalan. Stabil di kecepatan tinggi, irit BBM dibanding sasis Eropa lain dan spare part relatif terjangkau. Kemudian di urutan nomor 4 ada Volvo, brand asal Swedia yang jadi simbol safety di dunia otomotif, menghadirkan B11R sebagai andalan premium. Sasis ini dibersenjatai mesin D11C dengan tenaga sekitar 430-450 horsepower. Tapi yang bikin dia spesial bukan cuma tenaga, melainkan fitur keselamatan yang khas Volvo, yaitu VEB, Volvo Engine Brake. Buat kalian yang sering naik bus di jalur pegunungan, fitur ini terasa banget. Ketika turun tanjakan panjang, bus tetap stabil tanpa perlu ngos-ngosan saat mengerem. Rem jadi lebih awet, pengemudi lebih pede, dan penumpang pun lebih aman. Harga Volvo B11R berada di kisaran 1,7 sampai 1,8 miliar. Ya lumayan tinggi, tapi sebanding dengan teknologi yang ditawarkan. Ditambah B11R juga sudah dilengkapi dengan sistem elektronik modern seperti ABS, EBS, ESC, hingga automatic exhaust brake. Operator yang fokus pada kenyamanan kelas atas, misalnya layanan sleeper, seat premium, banyak memilih Volvo B11R ini karena image safety first yang bikin penumpang jadi makin percaya diri. Kemudian kita masuk di urutan nomor 3, ada Scania K4 10IB. Kalau tadi K360IB buat entry Eropa, kemudian K4 10IB ini kelasnya flagship. Mesin 13 liter dengan tenaga 410 horsepower bikin bus ini enteng. Walau full penumpang dan barang konfigurasi dengan triple axle, bikin handling stabil terutama di kecepatan tinggi di tol. Dengan sistem transmisi optik cruise plus cruise control bikin pengemudi lebih santai dan suspensi udaranya bikin penumpang lebih betah. Harga sasis ini ada di kisaran 1,8 miliar. Banyak PO bus di Indonesia pakai K4 10IB buat rute super panjang. Kayak dari Jakarta ke Bali atau dari Jakarta menuju ke Surabaya. Di jalan K4 10IB terkenal irit, asal pengemudi paham dengan permainan di RPM dan torsi khas Scania. Gak heran sih bus ini sering dijadikan andalan untuk armada premium yang mengedepankan kenyamanan dan prestis. Kemudian kita masuk di urutan runner-up. Untuk runner-up diisi oleh Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Ini adalah sasis Mercy paling mewah yang resmi masuk di Indonesia. Dengan memiliki tenaga 422 HP dari mesin OM457LA dengan 12 liter. Dengan memiliki keunggulan utamanya ada di konfigurasi triple axle yang bikin bus bisa pakai bodi besar dengan bagasi super luas. Cocok digunakan di bus sleeper atau bus double decker. Bahkan di bus pariwisata juga sekarang banyak memakai sasis ini. Harga sasis ini mencapai 1,9 sampai 2 miliar rupiah. Dengan harga itu, operator dapat paket lengkap, diantaranya air suspension di 6 roda, fitur keselamatan penuh, seperti ABS, EBS, ASR, dan ESC, dan branding IMAX Mercy yang sudah melegenda di Indonesia. Banyak penumpang percaya kalau naik Mercy Triple Axle ini perjalanan panjang serasa sangat singkat. Dengan bus yang sangat stabil dan mewah, gak heran sih kalau OC 500 RF jadi idaman operator bus
untuk armada paling elit mereka. Dan inilah puncaknya atau nomor 1 sasis paling mahal di Indonesia, yaitu ada MAN RR4 480. Sasis asal Jerman benar-benar menguasai di jalanan. Bayangin aja, tenaga 480 dan torsi 2300. Ini angka yang besar di kelasnya di Indonesia saat ini. Dengan dibekali mesin D2676 LOH 12,4 liter dengan standar Euro 5, menggunakan injeksi common rail modern, bikin performa dari bus semakin beringas, tapi tetap efisien. Fitur keselamatan komplit dengan ada ABS, EBS, ESP, retarder, exhaust brake, kemudian tangki bahan raksasa. Dengan kapasitas 480 liter, bikin bus ini bisa jalan jauh tanpa perlu berhenti di SPBU. Untuk harganya, sasis ini dibanderol di kisaran 2 miliar. Memang mahal, tapi setara dengan performa dan teknologinya. Operator yang sudah memakai dari sasis ini adalah PO Gunung Harta Transport Solution, yang menggunakan sasis ini kemudian dilakukan karoseri di Adiputro. Jadi bisa dibayangkan betapa eksklusif dan mewahnya bus ini. Buat penumpang, naik MAN RR4 itu sensasinya beda. Tenaga nggak ada habisnya, halus kecepatan tinggi, dan rasa aman luar biasa karena didukung semua teknologi safety. Inilah alasan kenapa RR4 pantas disebut sebagai raja sasis premium di Indonesia. Kalau kita ngomongin sasis bus premium, sebenarnya bukan cuma soal mahalnya harga beli. Buat operator, ada beberapa hal yang wajib banget dipikirkan sebelum ambil keputusan. Misalnya, kalau rute yang dilayani banyak lewat jalur pegunungan dengan tanjakan dan turunan panjang, maka pilihan yang paling aman adalah sasis yang punya fitur pengereman tambahan yang kuat. Contohnya, Volvo B11R dengan teknologi Volvo Engine Brake, kemudian MAN RR4 yang memiliki teknologi pengereman yang canggih. Fitur ini bikin pengemudi nggak perlu terlalu sering menginjak rem utama, jadi lebih aman, lebih nyaman, dan rem juga lebih awet. Kalau fokus utama justru ada di efisiensi operasional, maka Mercy O500 RS 1836 atau Scania K360iB bisa jadi pilihan yang pas. Keduanya terkenal irit bahan bakar kalau dikendarai dengan benar, dan biaya perawatan jangka panjang juga relatif lebih bersahabat dibanding sasis Eropa kelas atas. Tapi perlu diingat, hitungan yang benar bukan cuma harga dibeli awal, melainkan biaya total kepemilikan, mulai dari konsumsi bahan bakar, interval servis, umur pakai komponen, sampai ketersediaan suku cadang. Semua itu pada akhirnya bakal menentukan apakah armada bisa kasih profit atau malah bikin pusing. Dan jangan lupa satu hal yang penting, jaringan after sales. Mercy sekarang dipegang langsung oleh Daimler Truck, Scania ditangani oleh United Tractor, sementara Volvo oleh Indo Truck, sementara MAN dipegang oleh Duta Putra Sumatera, dan Dino tetap setia lewat HMSI. Artinya setiap brand punya jaringan support masing-masing. Operator harus jeli memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan wilayah operasional mereka. Jadi intinya, beli sasis premium itu bukan soal cuma gengsi, tapi juga strategi bisnis jangka panjang. Nah, itu dia 7 sasis premium paling mahal tahun 2025 dari Hino RN 285 yang jadi pintu masuk dunia premium, sampai MAN RR4 480 yang bertenaga buas dan penuh teknologi.
Semoga video ini bisa jadi insight baik buat operator yang lagi mikirin armada baru maupun buat penumpang yang pengen tahu dibalik emblem bus kesayangan kalian. Kalau kalian punya favorit, tulis di kolom komentar ya. Apakah lebih suka Mercy yang harus, Scania yang stabil, Volvo yang safety banget, atau justru MAN sang raja tenaga? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan konten otomotif seru dari channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya, stay safe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.